Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianto, saya dari kelas Humas 2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Baik, seperti yang kita ketahui, di era digital ini perkembangan teknologi mengalami sebuah evolusi, khususnya pada teknologi media. Sebut saja new media atau orang juga sering menyebutnya sebagai media online, atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pasalnya, akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Pemasaran digital memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan dunia usaha. Mulai saat ini hingga di masa depan di mana target pasar sudah bertransformasi ke platform digital. Sedangkan dari segi tantangan yang harus dihadapi oleh dunia usaha ketika melaksanakan pemasaran digital yaitu kesiapan dari segi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan dalam mendukung kegiatan pemasaran secara digital. Marketing Public Relation. Marketing Public Relation adalah bagian dari konsep public relation yang fungsinya lebih memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Pengembangan sinergi dari fungsi pemasaran dan public relation yang kemudian mencapai titik temu dan dikenal dengan istilah marketing public relation, yang mana cukup efektif dalam membangun brand awareness atau pengenalan merek dan brand knowledge atau pengetahuan merek. Dengan adanya marketing public relation ini, audiens atau konsumen nantinya akan lebih mengenal suatu merek dan lebih mengetahui terkait merek tersebut. Ini nantinya akan mempengaruhi daya beli dari konsumen. Selanjutnya ada 3 pendekatan marketing public relation atau di sini kita persingkat saja menjadi MPR yang menggabungkan antara strategi pemasaran tradisional dan dimensi mega marketing yang membutuhkan komunikasi dari bagian yang bukan merupakan bagian pemasaran tradisional chain. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi push. Di sini saya kutipkan menurut Kotler, strategi ini adalah di mana perusahaan mendorong produknya melalui sarana tertentu. Produser secara agresif mempromosikan produknya ke wholesaler atau perantara. Wholesaler mempromosikan kepada retailers atau pengecer dan retailer mempromosikan kepada konsumen secara agresif. Jadi di sini ada keterkaitan antara kerjasama yang sangat baik antara wholesaler, retailer dengan nantinya menghasilkan suatu promosi yang membuat konsumen secara agresif memberikan perhatiannya kepada produk tersebut. Yang kedua ada strategi pull. Masih menurut Kotler, strategi ini digunakan untuk membangun permintaan konsumen sehingga sangat membutuhkan biaya yang besar untuk membuat iklan dan mempromosikannya kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu ada strategi pas. Public relation memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang menguntungkan. Nah, disinilah sebuah keuntungan atau sebuah keunggulan dari seorang PR di mana dengan strategi yang dibuatnya dapat menggiring opini publik atau menciptakan opini publik yang nantinya menguntungkan perusahaan yang memiliki produk tersebut. Sementara itu, program MPR atau Marketing Public Relation tersebut di satu sisi merupakan upaya untuk merangsang atau push pembelian dan sekaligus dapat memberikan nilai-nilai atau added value atau kepuasan bagi pelanggan yang telah menggunakan produk tersebut. Kegiatan marketing public relation. Kegiatan marketing public relation terdiri dari beberapa aktivitas yang nantinya akan memberikan pengaruh positif bagi suatu produk atau perusahaan. Yang pertama yaitu ada publicity. Menurut Gottlieb, publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar
yang digunakan oleh media, karena informasi tersebut mempunyai nilai berita. Hal ini merupakan metode tak terkontrol dalam penyampaian pesan melalui media karena sumber tersebut tidak membayar kepada media untuk menempatkan informasi tersebut. Yang kedua yaitu ada sponsorship. Sponsorship memiliki kemampuan untuk penyampaian di sejumlah bidang komunikasi. Paket sponsorship yang dikemas secara tepat dapat menciptakan atau memperkuat kesadaran akan nama yang tinggi. Namun, kesadaran nama jarang bisa mencapai tujuan secara total. Keberhasilan suatu sponsorship terletak pada kekuatannya dalam mendukung teknik komunikasi lain ketika menyampaikan kesadaran merek, pemahaman produk, dan preferensi pembelian. Selanjutnya ada special event. Menurut Jim McNamara, special event adalah sebuah event yang dilaksanakan biasanya untuk mendapatkan perhatian pada media untuk klien, perusahaan, atau produk serta dapat didesain untuk mentransferkan pesan spesifik tentang produk. Nah, melalui special event ini, suatu produk akan dapat dikenal oleh halayak atau konsumen. Dengan nantinya akan menambah nilai jual dari produk tersebut. Adanya special event ini nantinya berupa event marketing, di mana nantinya akan menambah citra positif atau brand image suatu produk tersebut. Baik, selanjutnya peluang marketing PR era digital. Marketing public relation pun memiliki beberapa keuntungan yang menjadi peluang humas pemasaran pada era digital, yaitu dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan pembiayaan publikasi mengingat semakin tingginya biaya promosi di media massa. Jadi dengan adanya strategi dari seorang marketing public relation nantinya akan menghemat biaya dari segi promosi. Yang kedua yaitu saling melengkapi atau komplementer dengan promosi periklanan. Selanjutnya dapat meningkatkan kredibilitas dari pesan-pesan yang disampaikan melalui PR, sehingga dapat menembus situasi yang relatif sulit dijangkau oleh iklan atau memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan informasi jika disampaikan melalui teknik periklanan yang serba terbatas. Yang keempat yaitu kampanye melalui iklan mempunyai keterbatasan pada ruang atau space dan waktu atau timely yang tersedia di media elektronik dan media cetak. Sedangkan kampanye melalui PR tidak membeli space media agar dapat dimuat di media. Pesan-pesan tersebut dikemas sedemikian rupa ke dalam bentuk news, artikel, sponsor, atau fitur sehingga mampu menarik perhatian bagi pembaca atau pemirsa. Marketing public relation di era digital ini menggunakan media berbasis internet yang telah tersedia dengan berbagai jenis, manfaat, dan audiens yang beragam. Efektifnya, media yang digunakan hanyalah media yang memang populer dan relevan dengan target audiens yang akan kita sasar. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa media yang umum digunakan dalam kampanye public relation, yaitu seperti media sosial yang terdiri dari Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya dari publikasi, terdapat website, blog, seperti WordPress, Blogspot, Kompasiana, Indonesiana, dan lain-lain. Selanjutnya dalam bentuk video yang seperti yang kita ketahui dari segi video ini orang lebih mengenalnya melalui YouTube. Yang terakhir, penggalangan dana, contohnya kitabisa.com. Jadi di masa serba teknologi digital, seorang marketing public relation tidak bisa mengesampingkan peran media sosial. Strategi yang dilakukan pun bisa seperti memberikan informasi-informasi mengenai perusahaan maupun produk atau jasa agar brand awareness terhadap perusahaan bisa dibangun. Di sini saya contohkan perusahaan yang bergerak di industri restoran, fast food yaitu The BSO. The BSO menggunakan Instagram sebagai media untuk memberikan informasi mengenai The BSO kepada masyarakat dan juga sebagai media perantara dalam melakukan interaksi antara restoran dengan pelanggan. Selain itu, Instagram juga diharapkan membantu sales dan awareness The BSO terhadap masyarakat.
Konten yang diupload di Instagram @thebestO berasal dari berbagai sumber seperti data dari perusahaan atau sumber lain. Baik, berikutnya kita masuk ke tantangan marketing public relation di era digital. Tantangan yang harus dihadapi oleh praktisi marketing public relation di era digital seperti sekarang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi terkait produk secara merata. Promosi produk harus dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, salah satunya web. Selanjutnya, menciptakan kesadaran. Digital marketing terkadang lebih bermanfaat dalam menciptakan kesadaran terhadap perusahaan, bahkan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Menentukan tujuan riset. Perusahaan memanfaatkan digital marketing tidak hanya dalam urusan pemasaran saja, namun digunakan untuk melakukan riset pasar dan mengumpulkan informasi mengenai perusahaan pesaing serta target konsumen. Yang keempat yaitu menciptakan persepsi. Perusahaan mengimplementasikan digital marketing yang dirancang berguna untuk menciptakan persepsi atau image baik suatu perusahaan terhadap khalayak. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. Peran marketing public relation dalam digital marketing harus mampu memberikan informasi serta menjawab berbagai keluh kesah dan pertanyaan pelanggannya. Yang keenam, meningkatkan distribusi. PR harus bisa meningkatkan distribusi. Selain itu, digital marketing mempunyai berbagai cara dalam melakukan pemasaran, mempromosikan dan menampilkan produk, salah satunya melalui website yang dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dengan nama afiliasi. Afiliasi di sini merupakan hubungan kerjasama di antara sejumlah situs, sehingga perusahaan mampu memperluas distribusi produk melalui kerjasama website tersebut. Dengan demikian, suatu produk dapat dikenal secara luas, sehingga konsumen pun merasa tertarik dengan produk tersebut. Baik, seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai salah satu tantangan marketing public relation di era digital, marketing public relation harus bisa meningkatkan distribusi. Selain itu, digital marketing mempunyai berbagai cara dalam melakukan pemasaran, mempromosikan, dan menampilkan produk. Contohnya yaitu, Screamos menjadi salah satu brand atau produk clothing yang bergerak di bidang fashion dengan memasarkan secara online melalui sosial media Instagram sebagai bagian dari kegiatan marketing public relation. Screamos memberi pengertian bahwa setiap individu bebas mendapatkan informasi mengenai fashion, jasa atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Screamos mempunyai berbagai macam produk yang sangat mudah disukai dan diminati oleh konsumen setia seperti t-shirt, shirt, denim, pants, shorts, sweater, jaket, hat, belt, sandal, shoes, dan masih banyak lagi dengan kualitas produk yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya di era globalisasi seperti sekarang ini, peran marketing public relation menjadi semakin penting karena itikat baik atau goodwill menjadi suatu bagian dari profesionalisme yang pasti akan terbentuk karena pembentukan simpati konsumen secara efektif dan efisien sudah merupakan keharusan di mana pemuasan kebutuhan konsumen sudah mencapai tingkat yang modern dalam kegiatan pengemasannya. Marketing public relation senantiasa dihadapkan pada tantangan dan harus menangani berbagai macam fakta hitam, putih, atau abu-abu. Tantangannya, public relation di sini harus mengikuti perkembangan tren yang sedang menjadi hot topic supaya dalam pemasaran melalui Instagram atau media yang lainnya tidak terlibat boring atau ketinggalan zaman. Keberadaan humas sangat diperlukan untuk melaksanakan komunikasi organisasi antara manajemen perusahaan dan karyawan atau halayak yang menjadi sasarannya. Humas juga berperan untuk mempublikasikan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan dengan cepat, tepat, akurat, dengan teknologi informasi 4.0. Peran humas sangat sentral apalagi menghadapi hoax dan harus mengedepankan cara yang baik dan penuh sopan santun.
Sekian presentasi dari saya terkait tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.